Shalom, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam program Waymaker. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari 2 Petrus 3. Ayat yang ke-1 sampai 16, tapi saya hanya baca ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saya ambil tema kesabaran Tuhan, kesempatan bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Petrus memperingatkan orang percaya untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tujuan Tuhan datang ke dunia nanti adalah untuk menghakimi dan menghukum orang-orang yang berdosa. Bukan saja mereka yang melakukan kejahatan, namun juga mereka yang menolak karya keselamatannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selain itu, kedatangan Tuhan nanti juga untuk memberikan upah kepada orang percaya yang setia sampai akhir dan tekun melayani pekerjaannya. Dengan kata lain, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jerih lelah kita dalam melayani pekerjaan Tuhan diperhitungkannya. Kedatangan Kristus kali yang kedua ini bukan dongeng, bukan tafsiran, bukan khayalan, namun suatu yang pasti. Tuhan sendiri menegaskan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Saudara, bila kita peka rohani, kita pasti memahami bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan satu persatu sudah digenapi sebagaimana tersurat dalam Injil Matius 24 ayat 3 sampai 14. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari pergunakan setiap kesempatan yang ada untuk kita lebih bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan perkara-perkara rohani, mengejar perkenanan Tuhan, dan berjuang bagaimana supaya kehidupan kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Saudara, bagaimana caranya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jauhkan diri dari segala bentuk kecemaran, sebab Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengingatkan bahwa keselamatan adalah pemberian Tuhan, bukan usaha kita. Tetapi untuk mengerjakan keselamatan dan punya kehidupan tak bercacat celah menuntut usaha dan kerja keras saudara dan saya. Rasul Paulus, Rasul Petrus mengatakan di dalam 2 Petrus 3:15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Saudara, kalau sampai detik hari ini Tuhan belum juga datang ke dunia untuk menjemput kita, bukan berarti Tuhan lalai, bukan berarti Tuhan ingkar, bukan berarti apa yang tertulis di Alkitab itu salah. Justru ini adalah kesempatan bagi saudara dan saya mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kalau saudara tak ingin tertinggal, siapkan diri menyambut hari Tuhan dengan hidup benar. Saudara, ada banyak orang memperkirakan tahun-tahun ke depan setelah pandemi COVID-19, keadaan katanya mungkin akan lebih susah lagi. Saudara, ada hal-hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan. Ada situasi-situasi yang tidak pernah terbayangkan. Tetapi Alkitab sudah memberikan peringatan pada saudara dan saya bahwa tidak lama lagi keadaan segala sesuatunya akan berakhir. Tidak lama lagi Yesus akan datang. Justru Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada saudara dan saya untuk mempersiapkan diri kita sebaik mungkin supaya tidak bercacat celah dan tidak bernoda pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini merupakan kesempatan bagi hidup kita untuk memperbaiki hidup kita, untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan, untuk lebih serius lagi mengikut Tuhan, untuk lebih berkomitmen lagi mengikut Tuhan, untuk lebih konsekuen di dalam mengikut Tuhan. Saudara, Allah kita tidak pernah salah. Tuhan berfirman, maka setiap apa yang Dia firmankan pasti akan digenapi. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari selagi masih ada kesempatan, mari saudara, kita memperbaiki hubungan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Memperbaiki ibadah kita bersama dengan Tuhan. Memperbaiki hubungan saudara dengan saudara. Memperbaiki hubungan di dalam keluarga, dalam rumah tangga. Dan dalam banyak hal masih ada kesempatan saudara. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus. Orang mungkin berpikir dari dahulu sudah mendengar Yesus akan datang. Tapi sampai kapan, saudara? Saudara, Tuhan memberi kesempatan. Kita nggak tahu, kenal kita mengatakan Dia datang seperti pencuri di tengah malam. Bisa saja nanti malam. Bisa saja besok lusa. Tidak ada satu orang pun yang tahu.
Tapi bagian saudara dan saya adalah selagi masih ada waktu, mari mempersiapkan diri kita. Hidup berkenan di hadapan Tuhan, tidak bercacat celah dan tidak berdoa, dengan cara hidup sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, masih ada waktu, sebab Tuhan sangat mengasihi. Jangan sia-siakan waktu-waktu yang saudara lalui, karena kita diselamatkan itu pun pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Oleh sebab itu jangan saudara sia-siakan. Setiap momen dalam hidupmu sangat berarti, karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Haleluya. Amin. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam masa-masa sukar saat ini, Engkau tolong agar supaya setiap umat-Mu lebih sungguh-sungguh lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab kami tidak tahu kapan harinya Yesus akan datang. Tapi tanda-tanda zaman sudah mengingatkan, tidak lama lagi Yesus akan datang yang kedua kali. Hamba berdoa, Roh Kudus tolong setiap umat-Mu agar supaya sungguh-sungguh mempersiapkan diri selagi masih ada waktu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus berkati setiap umat-Mu dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau, Allahku yang baik. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.